Servis throttle body motor Vario 125 ya. Pertama-tama kita buka selang bensinnya, kita tekan menggunakan obeng min, kemudian kita lepas. Kemudian kita lepas untuk soket-soket, soket injektor, soket TP, soket ICP. Kemudian kita buka injektornya menggunakan kunci 8T, kemudian buka juga manipulnya menggunakan 10T. Kemudian kita putar-putar sampai keluar ya. Kemudian setelah itu kita kita kendorkan untuk filter ya. Yang menuju ke filter kita buka menggunakan obeng plus, kemudian kita lepas dulu untuk throttle bodinya seperti ini. Kemudian kita sediakan kunci 12 untuk membuka tali gasnya ya. Kita kendorkan aja dulu seperti ini, jangan dilepas semua. Setelah kendor semua baru kita angkat, tarik ya seperti ini. Nah, sangat mudah sekali, kita lepas dari pengaitnya. Nah, ini yang mau kita servis itu cuman throttle bodinya saja. Kemudian kita ambil fibernya, kemudian tutup menggunakan lap ya supaya tidak kemasukan baut ataupun benda-benda lain. Kemudian kita lepas ya injektornya seperti ini. Kemudian di sini ada karet seal ya teman-teman. Karet seal jangan sampai lupa dipasang ya. Kemudian kita lepas untuk throttle body dari manipulnya menggunakan kunci 8T. Caranya kunci T-nya kita injak, kemudian kita putar throttle bodinya sampai lepas bautnya ya. Nah, setelah lepas seperti ini bisa kita lihat ini udah kotor banget ya. Kotor tuh, hitam-hitam, kerak. Kemudian kita lepas dulu untuk karet sealnya, jangan sampai kita semprot menggunakan cleaner. Setelah itu kita buka baut idle screw ya. Buka seperti ini, kemudian kita buka untuk sensor TP ICP menggunakan kunci bintang T25 ya teman-teman. Nah, putar ke kiri ya seperti ini, kita kendorkan sampai lepas. Nah, kemudian setelah lepas seperti ini bisa kita lihat ini di sini ada solenoid ya, kayak pelungar kayak gitu dan per. Kemudian untuk baut ini udah bekas gerindaan ya, mungkin susah bukanya. Nah, udah saya lepas seperti ini menggunakan obeng min, kemudian kita lepas. Nah, di sini ada satu buah o-ring ya teman-teman, satu buah o-ring. Kemudian kita semprot, gunakan wadah yang bersih, kita semprot-semprot dulu ya menggunakan cleaner. Apabila throttle bodinya terlalu kotor parah penuh tanah, maka kita cuci dulu menggunakan bensin ya, karena di sini throttle body untuk bodi luarnya sangat bersih hingga kotor dari tanah-tanah, maka langsung saya semprot aja menggunakan cleaner. Kita semprot untuk bagian lubang-lubang idle-nya ya teman-teman. Di bagian throttle bodinya harus kita semprot semua, dari membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian untuk pelungar ICP-nya kita bersihkan dan kita lepas untuk injektornya seperti ini teman-teman. Hati-hati jangan sampai patah ya, soalnya rawan patah. Kemudian kita bersihkan seperti ini ya, luarannya saja seperti ini caranya. Kemudian untuk fibernya kita bersihin juga lubang-lubangnya ya. Nah, untuk karet-karetnya jangan sampai kita semprot ya. Kemudian manipulnya juga kita semprot. Nah, bisa teman-teman lihat ini kotorannya tuh pada keluar-keluar seperti itu ya, menghitam. Jadinya di wadah itu yang tadinya bersih menjadi hitam oleh sebab kotoran yang menempel. Nah, setelah itu kemudian saya koas-koas untuk bagian luar throttle bodinya ya seperti ini, karena saya akan 2 kali ulang untuk penyemprotan cleanernya supaya lebih bersih. Nah, setelah itu saya semprot lagi, kemudian saya koas-koas lagi ya bagian yang masih bandel, masih mengerak. Bisa menggunakan koas, bisa menggunakan sikat gigi, yang penting bisa sampai bersih ya teman-teman dari kerak-kerak yang menempel. Kemudian kita semprot lagi bagian lubang-lubangnya, kemudian kita semprot menggunakan kompresor bagian lubang-lubangnya ya seperti ini supaya bersih dari kotoran-kotoran sisa cleaner tadi. Nah, seperti ini ya, kita semprot lagi, kita semprot lagi. Kemudian injektor fiber injektornya kita semprot seperti ini. Idle screw. Nah, untuk sensor ICP nggak perlu dicuci ya, kita semprot aja menggunakan kompresor. Nah, ini pelungar ya dan per. Kemudian ditekan-tekan harus balik kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan lagi ke posisi semula. Kemudian kita kencangkan lagi menggunakan bautnya, menggunakan kunci bintang T25 seperti ini teman-teman. Kita kencangkan ya, nggak perlu terlalu kencang, cukup menggunakan perasaan saja seperti ini. Nah, setelah kencang baru kita proses pemasangan sensor TPS ya. Kita pasang o-ringnya seperti ini, kemudian kita posisikan yang pas ya, pas. Nah, seperti ini, kemudian kita masukkan. Dan untuk ini langsung saja kita masukkan, tidak ada
untuk pergeser gusar gesernya ya. Jadi ini udah tetap seperti ini sensor TP nya. Nah kemudian kita kencangkan lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kita pasang o-ring injektor nih. O-ringnya kita pasang, kemudian kita masukkan injektornya, dan tadi ada o-ring ya, o-ringnya jangan sampai lepas. Nah seperti ini harus sampai ngepas ke posisinya. Kemudian kita pasang ke manifoldnya, kemudian kita kencangkan langsung teman-teman menggunakan kunci T8 seperti ini ya. Nah setelah itu kita pasang idle screw-nya ya. Untuk karet idle screw sering melinting, maka kita gunakan grease ya supaya tidak melinting. Nah kemudian kita pasang ya. Kita pasang, posisikan sampai mentok dulu, kemudian kita keluarin ya posisinya 2 kali putaran 360 derajat. Nah setelah mentok kita keluarin lagi ya teman-teman. Kemudian kita pasang langsung ke tempatnya lagi. Kita pasang kabel gas seperti ini. Jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik nggak bakalan bisa digas nantinya. Kita kencangin lagi menggunakan kunci 12, kemudian kita coba-coba dulu. Nah kalau udah oke baru kita kencangin ya teman-teman seperti ini. Sampai kencang, jangan sampai kendor ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke karet filternya ya teman-teman, TB nya masukin, harus sampai benar-benar pas ke posisinya. Nah setelah pas, kemudian kita pasang fiber di bagian manifold ya. Ada karetnya itu 2 biji, bolak-balik, kemudian kita paskan, kemudian kita pasang bautnya harus pas di lubangnya ya. Kalau tidak pas nanti nggak bakalan masuk. Nah setelah dirasa masuk, diputar oleh tangan, baru kita kencangkan menggunakan kunci T10 ya. Kita kencangkan secara menggunakan perasaan ya teman-teman, jangan terlalu kencang takutnya dol. Nah kemudian kita pasang selangnya. Selang bensin kita pasang, soket injektor pasang, soket TP, ICP kita pasang, semuanya harus sampai kencang, sampai bunyi klik. Kemudian kita kencangkan kleman TB yang menuju filter seperti ini. Kemudian kita kencangkan ulang untuk baut-bautnya, takutnya kurang kencang. Kemudian kita semprot dulu ya, untuk filter udaranya harus kita semprot supaya lebih maksimal. Kemudian kita tahap proses perisetan ya, proses reset ECM ataupun ECU, kemudian sensor TP ya, kemudian setting mode. Untuk videonya biar lebih jelas teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya untuk cara perisetan untuk motor Matic Honda dan motor Matic. Semua jenis motor Matic Honda ya teman-teman, itu sama proses perisetannya. Di sini saya melakukan reset ECM, kemudian reset sensor EOT ya untuk mengatur posisi katup sensor TPS, kemudian setting mode di mode 1. Oke teman-teman, langsung saja kita hidupkan ya mesinnya. Nah jadi teman-teman seperti ini ya, motor udah langsung hidup dan gak perlu di setel-setel lagi. Untuk penyetelan paling kita setel di idle screw-nya ya. Kalau misalkan terlalu kecil ataupun terlalu besar, kita setel aja di setelan idle screw-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.